Soal PPPK Guru Agama Kristen update terbaru 2022. Sumbernya Bapak Ibu sekalian, hasil sharing melalui grup yang saya buat di WhatsApp dengan peserta PPPK tahap 1 dan tahap 2 2021 kemarin. Soal-soal ini real 100% bersumber dari peserta PPK tahap 1 dan tahap 2. Oke, kita masuk ke soal pertama. 1. Tujuan guru agama Kristen memberitakan karya Kristus adalah A. Melanjutkan pemberitaan isi Alkitab. B. Agar sesama mengenal Allah melalui karya Yesus Kristus. C. Mengimani keselamatan Kristen. D. Agar dunia mengakui kemahakuasaan Allah. Jawaban yang benar Bapak Ibu bagian B. Agar sesama mengenal Allah melalui karya Yesus Kristus. Lanjut nomor 2. Berikut ini adalah arti manusia diciptakan menurut rupa Allah. Adalah A. Manusia memiliki citra atau sifat-sifat Allah. B. Manusia tidak mempunyai tanggung jawab untuk mengolah bumi. C. Manusia harus betul-betul menyadari dirinya biasa hidup lepas dari Allah. D. Manusia mempunyai hubungan khusus dengan Allah sama dengan makhluk lainnya. Jawaban yang benar Bapak Ibu bagian A. Manusia memiliki citra atau sifat-sifat Allah. Nomor 3. Berikut ini yang tidak termasuk tindakan manusia dalam melaksanakan mandat untuk berkarya adalah. Perhatikan soalnya ya Bapak Ibu. Yang tidak termasuk tindakan manusia dalam melaksanakan mandat untuk berkarya. A. Manusia boleh melakukan perintah Allah atau menolaknya. B. Manusia diberi tugas untuk mengolah bumi. C. Manusia harus melaksanakan perintah dengan penuh tanggung jawab. D. Manusia menyatakan anugerah Allah kepada ciptaan yang lain. Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 3 ini adalah bagian A. Yang tidak termasuk tindakan manusia dalam melaksanakan mandat untuk berkarya adalah A. Manusia boleh melakukan perintah Allah atau menolaknya. Lanjut nomor 4. Setiap manusia mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu, tidak seorang pun di dunia ini yang mampu A. Menguasai bidang pengetahuan tertentu. B. Menguasai banyak ilmu pengetahuan. C. Menguasai beberapa bidang pengetahuan. D. Menguasai seluruh bidang pengetahuan. Jawaban yang benar D. Menguasai seluruh bidang pengetahuan. Karena tidak seorang pun ini yang mampu menguasai seluruh bidang pengetahuan. Nomor 5. Kelahiran adalah suatu perkara yang sangat ajaib dalam kehidupan manusia. Berikut ini adalah alasannya, kecuali A. Tidak ada manusia yang lahir atas keinginannya sendiri. B. Manusia diberi mandat untuk mengolah dan memanfaatkan alam semesta. C. Manusia tidak bisa memilih siapa, kapan, dan di mana ia harus lahir. D. Setiap manusia diberi kesempatan untuk menerima berkat Allah. Jawaban yang benarnya Bapak Ibu bagian B. Manusia diberi mandat untuk mengolah dan memanfaatkan alam semesta. Lanjut nomor 6. Namun sebelumnya, saya mohon kepada Bapak Ibu, saudara-saudari seiman saya semua untuk mendukung channel kita ini dengan cara like dan subscribe dan komen bila ada yang perlu ditanyakan atau saran-saran. Subscribe dari Bapak Ibu semua memotivasi saya untuk terus berkontribusi untuk generasi-generasi guru agama Kristen di Indonesia tercinta ini, dan tentunya saya ucapkan terima kasih untuk itu semua. Lanjut nomor 6. Tuhan Yesus pernah menyembuhkan penyakit dari jarak jauh hanya dengan berkata saja.
yaitu A. Hamba seorang perwira di Kapernaum. B. Orang lumpuh di kolam Bethesda. C. Perempuan yang sakit pendarahan. D. Orang yang kerasukan setan di Gerasa. Jawabannya Bapak Ibu cukup gampang, bagian A. Hamba seorang perwira di Kapernaum. Nomor 7. Allah disebut Allah yang cemburu. Untuk itulah Allah memberi hukumnya kepada manusia, supaya manusia dapat mengatur hidupnya dan hanya menyembah Allah saja. Ini terbukti dari pernyataan Tuhan dalam hukum Taurat yang pertama. B. Hukum kasih. C. Pengakuan iman rasuli. D. Hukum pertama dan terutama. Jawaban yang benar adalah bagian D. Hukum pertama dan terutama. Oke. Lanjut nomor 8. Yohanes menegaskan dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 bahwa dosa adalah A. Segala perbuatan yang melanggar hukum. B. Segala perbuatan yang melanggar norma agama. C. Segala pelanggaran terhadap hukum Allah. D. Segala perbuatan yang salah terhadap orang lain. Jawaban yang benar Bapak Ibu C. Segala pelanggaran terhadap hukum Allah. Kita coba lihat apa itu isi dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Maka dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi jelas jawabannya Bapak Ibu bagian C. Segala pelanggaran terhadap hukum Allah. Lanjut nomor 9. Yang menjadi penyebab Hawa jatuh ke dalam dosa adalah A. Karena memakan buah pengetahuan. B. Karena dibujuk iblis. C. Karena melanggar perintah Allah. D. Karena ingin sama dengan Allah. Jawabannya apa? Jawabannya bagian C. Karena melanggar perintah Allah. Soal nomor 10. Dalam mewujudkan kasih-Nya, Allah memberikan suatu pengharapan yang besar, yaitu janji akan keselamatan yang kita kenal sebagai janji induk yang tertulis di dalam kitab A. Yohanes 3 ayat 15. B. Kejadian 3 ayat 16. C. Yohanes 3 ayat 16. D. Kejadian 3 ayat 15. Bapak Ibu, di sini teman-teman semua sering salah dalam memilih jawaban. Seringnya memilih jawabannya C. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Padahal itu salah. Jawaban yang benar adalah bagian D. Kejadian pasal 3 ayat 15. Kita coba cek. Jadi ini merupakan janji pertama tentang Mesias yang dijanjikan terkandung dalam teguran Tuhan kepada setan di dalam ayat Kejadian 3 ayat 15 ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini mengandung nubuatan akan keselamatan melalui pribadi Tuhan kita Yesus Kristus yang menggenapi semua apa yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Jawabannya bagian D. Kejadian pasal 3 ayat 15. Nomor 11. Allah menunggu manusia berdosa untuk bertobat dan datang kembali kepadanya, sebab Ia mau menerima dan mengampuni. Pengajaran ini diberikan Tuhan Yesus melalui perumpamaan. A. Seorang penabur. B. Talenta. C. Ilalang di antara gandum. D. Anak yang hilang. Jelas jawabannya adalah bagian D. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Gampang ya Bapak Ibu ya. Ini udah keluar kemarin. Nomor 12. Pernyataan berikut yang bukan merupakan makna baptisan kudus adalah yang bukan makna baptisan kudus. A. Orang yang telah dibaptis diterima menjadi anggota gereja dan masuk dalam persekutuan orang percaya. B. Orang yang dibaptis telah dibersihkan dari dosa dan masuk ke dalam kehidupan baru. C.
orang yang dibaptis telah memiliki hidup yang kekal. D. Orang yang dibaptis menerima pengampunan dosa. Jawabannya adalah bagian C. Orang yang dibaptis telah memiliki hidup yang kekal. Belum tentu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut nomor 13. Berikut ini adalah yang kita lakukan ketika hati kita penuh dengan ucapan syukur, kecuali A. Menghargai hidup. B. Melaksanakan tugas-tugas di sekolah dengan sebaik-baiknya. C. Memaksakan keyakinan kita kepada teman-teman yang tidak seiman. D. Senantiasa berpikir positif. Berikut ini yang kita lakukan ketika hati kita penuh dengan ucapan syukur, kecuali memaksakan keyakinan kita kepada teman-teman yang tidak seiman. Jawabannya adalah C. Nomor 14. Daud menunjukkan penghormatan terhadap kedaulatan Tuhan ketika mendapat kesempatan membunuh Saul, sehingga Daud bertindak: A. Bersahabat dengan Yonatan. B. Bermain suling di depan Saul. C. Memotong punca jubah Saul. D. Allah memberikan kesempatan kepada Saul. Jawabannya C. Memotong punca jubah Saul. Nomor 15. Melalui kitab Efesus pasal 5 ayat 5-16 merupakan salah satu tanda kedewasaan seseorang diukur melalui kemampuan dalam A. Berpikir. B. Melakukan pekerjaan. C. Mengatur waktu. Dan D. Menentukan langkah hidup. Jawaban yang benarnya Bapak Ibu bagian D. Menentukan langkah hidup. Efesus pasal 5 ayat 1-16 ini Bapak Ibu konteksnya tentang hidup sebagai anak-anak terang. Temanya hidup sebagai anak-anak terang. Dan jawaban yang benarnya di sini adalah bagian D, menentukan langkah hidup. Lanjut nomor 16. Maksud dari pernyataan iman tanpa perbuatan adalah mati adalah A. Sekali-kali pergi beribadah dan percaya kepada Tuhan. B. Berbuat baik dan menolong orang-orang agar mendapatkan nama baik. C. Sepenuhnya mengandalkan Tuhan dan melakukan kehendaknya. D. Taat pada perintah Tuhan dan menghafal ayat-ayat suci. Jawabannya benar adalah bagian A. Sekali-kali pergi beribadah dan percaya kepada Tuhan. Maksud dari pernyataan iman tanpa perbuatan adalah mati adalah sekali-kali pergi beribadah dan percaya kepada Tuhan. Jadi itu iman tanpa perbuatan, hanya sesekali beribadah dan percaya kepada Tuhan. Lanjut nomor 17. Dalam Yohanes 14 ayat 6 menjelaskan bahwa kebenaran yang berasal dari Allah melalui firman-Nya yang dinyatakan kepada manusia dan telah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus merupakan A. Kebenaran manusia. B. Kebenaran ilahi. C. Kebenaran secara universal. Dan D. Memperjuangkan kebenaran. Jawabannya apa? Jawabannya Bapak Ibu C. Kebenaran secara universal. Lanjut nomor 18. Jadi di sini ada ya bunyi Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi ini merupakan kebenaran secara universal. Lanjut nomor 18. Matius pasal 5 ayat 37 menyatakan sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran, yaitu A. Katakanlah apa adanya jika kita berbuat salah atau benar. B. Perjuangkanlah kebenaran dengan mengatakan ya dan tidak. C. Kebenaran yang berdasarkan Alkitab adalah ya atau tidak. D. Jika ya, katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak. Cara menjawab ini, apakah bunyi Matius pasal 5 ayat 37? Bunyinya adalah
Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Jawabannya adalah D. Nomor 19. Berikut ini yang bukan merupakan. Makna perjamuan kudus adalah yang bukan merupakan. A. Lambang penyelamatan Allah. B. Lambang persekutuan dengan Allah. C. Lambang perjanjian dengan Allah. D. Lambang persekutuan antara manusia dengan sesamanya. Jawabannya gampang ya Bapak Ibu. Jawabannya D. Yang bukan makna perjamuan kudus adalah lambang persekutuan antara manusia dengan sesamanya. Nomor 20. Sakramen perjamuan kudus adalah tanda untuk A. Memperingati kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. B. Memperingati penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus. C. Memperingati pelayanan Yesus di Yerusalem. D. Memperingati makan roti dan darah Tuhan Yesus. Jawaban yang benar adalah bagian B. Memperingati penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus. Lanjut nomor 21. Beberapa tokoh dalam Alkitab dan sejarah gereja disebut pahlawan iman karena A. Berparas cantik dan ganteng, pekerja keras, teguh pendirian, dan rajin. B. Taat, setia, peduli, murah hati, mengasihi, dan mengandalkan Tuhan. C. Rajin beribadah, aktif melayani Tuhan. D. Murah hati, peduli pada penderitaan orang lain. Jawabannya bagian B. Taat, setia, peduli, murah hati, mengasihi, dan mengandalkan Tuhan. Lanjut, nomor 22. Seorang yang disebut sebagai pahlawan iman, orang yang penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dia rela meninggalkan kampung halamannya dan keluarganya karena imannya kepada Allah, yaitu A. Yakub, B. Yusuf, C. Musa, D. Abraham. Jawaban yang benar Bapak Ibu bagian A. Yakub. Nomor 23. Beberapa pernyataan. 1. Keputusan atau tindakan yang kita lakukan. 2. Keadaan wajib menanggung segala sesuatu. 3. Sikap menerima tugas dengan segala konsekuensinya dengan setia. 4. Tugas panggilan untuk menata hidupnya. 5. Membuat rencana memiliki masa depan. 4 pernyataan di atas merupakan arti dari A. Hidup baru, B. Pengharapan, C. Pertobatan, D. Tanggung jawab. Bapak Ibu yang terkasih, untuk soal-soal seperti ini panjang, apalagi kalau bahasa Indonesia memiliki wacana dan segala macamnya, ada trik pengerjaannya. Karena kita menggunakan sistem chat ini, tentu kita pasti didesak dengan waktu yang cepat. Jadi jangan terburu-buru Bapak Ibu. Kalau perlu lewati soal yang panjang. Tapi trik untuk mengerjakannya, kalau misalnya ya setiap nomor wajib tuntas secara berurut, cukup lihat, kalau pernyataan yang pertama cukup lihat soalnya saja langsung. Pertanyaannya, 4 pernyataan di atas merupakan arti dari. Jadi sepintas kita melihat ini saja berarti kita sudah memahami apa artinya. Jadi kalau dia wacana, baca paragraf pertama dan baca paragraf terakhir. Nah, jadi jawaban dari sini Bapak Ibu untuk nomor 23 bagian C. 4 pernyataan di atas merupakan arti dari pertobatan. Lanjut nomor 24. Setelah membunuh orang Mesir, Musa merasa takut dan tidak kembali ke istana Firaun, tetapi melarikan diri ke A. Israel, B. Kanaan, C. Filistin, dan D. Midian. Musa merasa takut, dia melarikan diri ke Midian.
Jawabannya bagian D. Musa melarikan diri ke tanah Midian dari Mesir ketika berusia 40 tahun setelah membunuh orang Mesir untuk membela orang Ibrani yang disiksa. Jadi pada saat itu Musa membela orang Ibrani yang disiksa oleh orang-orang Mesir. Lanjut nomor 25. Tubuh adalah pemberian Tuhan yang patut disyukuri. Rasul Paulus mengatakan bahwa tubuh pemberian Tuhan itu adalah bait Roh Kudus. Tertulis di A. 1 Korintus 6 ayat 19, B. 1 Korintus 6 ayat 1, C. 2 Korintus pasal 6 ayat 19, D. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Jawaban yang benar Bapak Ibu bagian A. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 TB. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan selanjutnya. Jadi jelas Bapak Ibu terdapat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Jawabannya bagian A. Lanjut nomor 26. Persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat disebut A. Eklesia, B. Gereja, C. Kuriake, D. Igreja. Jawabannya benar Bapak Ibu, Igreja, bagian D. Nomor 27. Hari Pentakosta disebut juga hari lahirnya gereja karena ditandai dengan A. Turunnya Roh Kudus berupa lidah-lidah api, B. Para rasul yang berbicara dengan bahasa roh, C. Berkumpulnya orang-orang dari berbagai bangsa, D. 3.000 orang bertobat dan dibaptiskan. Spesial untuk soal nomor 27 ini, para pendidik Kristen kadang salah untuk menjawab ini. Banyakkan memilih kadang jawabannya itu bagian A. Turunnya Roh Kudus berupa lidah-lidah api. Padahal jawaban yang benarnya adalah bagian D. 3.000 orang bertobat dan dibaptiskan. Hari Pentakosta disebut juga hari lahirnya gereja karena ditandai dengan 3.000 orang bertobat dan dibaptiskan. Jadi pada saat itu pencurahan Roh Kudus memang sebagai tanda hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta, jadi itu disebut bahwa itu adalah tanda lahirnya gereja atau jemaat mula-mula karena banyak orang yang tinggal di Yerusalem menyaksikan peristiwa pencurahan Roh Kudus dari berbagai bangsa atau daerah. Mereka memberi diri dibaptis oleh Rasul berjumlah 3.000 orang, itulah jemaat mula-mula. Tadi jawaban yang benar Bapak Ibu bagian D, 3.000 orang bertobat dan dibaptiskan. Lanjut nomor 28. Gereja dipanggil dari orang-orang berdosa yang telah mendapatkan pengampunan di dalam Kristus. Adalah sifat gereja yang A. Esa, B. Umum, C. Persekutuan kembali, dan D. Kudus. Jawaban yang benar Bapak Ibu, sifat gereja yang Esa. Dalam perkembangan gereja perdana, muncullah ajaran-ajaran yang menentang kekristenan, yaitu A. Gnostik, B. Diaspora, C. Marcion, D. Montanisme. Jawabannya Bapak Ibu ya bagian B. Nomor 29 bagian B. Diaspora. Diaspora sendiri diartikan sebagai terpencar-pencar, di mana istilah ini merujuk pada kelompok-kelompok Yahudi yang berada di luar Palestina sekitar abad ke-8 Masehi. Gampang soal ini Bapak Ibu. Lanjut nomor 30. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Maka keberadaan gereja di tengah masyarakat menghasilkan hal yang positif, yaitu A. Memancarkan ide-ide yang brilian, B. Memperjuangkan hak-haknya saja, C. Memancarkan nilai dan sikap yang benar, D. Menjadi pencetus berbagai organisasi rohani. Jawaban yang benar untuk nomor 30 adalah bagian C. Memancarkan nilai dan sikap yang benar.
Nah, kalau terang ya berarti memberikan pancaran. Nah, pancaran yang kita berikan adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang benar. Sehingga kita bisa menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kita, lebih-lebih di tengah-tengah masyarakat. Nomor 31, kita adalah garam dunia. Salah satu fungsinya adalah menunjukkan adanya kemurnian yang artinya memberikan warna kasih dan saling mengampuni. B. Kita harus menjadi pembawa damai. C. Kita harus dapat menjadi penunjuk kebenaran. Dan D. Menjaga kesucian hidup melalui perbuatan baik. Jawaban yang benar untuk soal 31 ini Bapak Ibu, bagian A. Memberikan warna kasih dan saling mengampuni. Karena yang ditanyakan di sana adalah menunjukkan adanya kemurnian. Nah, banyak yang salah-salah juga memilih jawaban daripada soal ini. Kadang dipilih bagian C. Kita harus dapat menjadi penunjuk kebenaran. Lanjut nomor 32. Alkitab tidak pernah menyediakan multikultural. Sebab hal ini merupakan pemberian Allah yang memperkaya kehidupan manusia. Hal itu terbukti dalam perjumpaan latar belakang dan suku yang berbeda antara Tuhan Yesus dengan A. Perempuan Samaria, B. Nebukadnezar, C. Tabita, D. Artasta. Jawaban yang benar Bapak Ibu, pertemuan atau perjumpaan latar belakang dan suku yang berbeda antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Nomor 33. Orang Yahudi mempunyai adat istiadat yang sangat ketat dan wajib ditaati oleh masyarakat Yahudi. Salah satu hal penting yang tidak boleh mereka langgar adalah A. Sunat, B. Ibadah, C. Berbahasa Ibrani, D. Menikah dengan orang Yahudi. Jawaban yang sering salah di kalangan para pendidik kadang dan bahkan sering memilih bagian A yang tidak boleh dilanggar oleh orang Yahudi, sunat. Padahal jawaban yang paling benarnya adalah bagian D. Yang tidak boleh mereka langgar adalah menikah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi harus menikah dengan sesama Yahudi. Jika tidak, maka ada hukum-hukum tertentu. Bisa dipelajari nanti itu di sejarah gereja ya, perkembangan gereja. Nomor 34. Gereja yang melaksanakan kebudayaan tradisional tertentu dalam kegiatan beribadah adalah A. Gereja Betel dan Betani, B. Pentakosta dan Kristen Jawa, C. GPI dan GKI, D. HKBP, Gereja Toraja, dan Pasunduan. Jadi sesuai dengan mata kuliah sejarah gereja, jawaban yang tepat adalah bagian D. HKBP, Gereja Toraja, dan Pasunduan. Lanjut, nomor 35. Tuhan mengizinkan manusia hidup dalam kemajemukan dan multikulturalisme. Contohnya adalah A. Elia membunuh nabi-nabi Baal. B. Ahab menikah dengan Izebel dari Sidon. C. Tuhan membakar kota Sodom dan Gomora, namun menyelamatkan Lot dan anak-anaknya. D. Di sekitar bangsa Israel banyak kerajaan dan bangsa yang hidup dengan kebudayaan dan agamanya masing-masing. Jawaban yang benar adalah bagian D. Di sekitar bangsa Israel banyak kerajaan dan bangsa yang hidup dengan kebudayaan dan agamanya masing-masing. Nomor 36. Makna perintah Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 44 adalah, apa itu Matius? Apa bunyi Matius pasal 5 ayat 44? Oke, opsinya bagian A, membiarkan banyak orang memusuhi kita. B. Membiarkan sesama menganiaya orang percaya. C. Berdiam diri menerima perlakuan tidak adil. D.
tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Jawaban yang benar Bapak Ibu, bagian D, tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi makna perintah Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 4 bagian D, tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Oke, lanjut nomor 37. Penyelamatan Allah terhadap Musa menunjukkan A. Kekuasaan bangsa Ibrani, B. Kekuasaan dan kedaulatan Allah, C. Keberhasilan ibu Musa, D. Kebaikan hati istri sang raja Firaun. Banyak orang-orang memilih bagian D, kebaikan hati istri sang raja Firaun. Padahal yang benarnya adalah bagian B, kekuasaan dan kedaulatan Allah. Penyelamatan Allah terhadap Musa menunjukkan kekuasaan dan kedaulatan Allah. Nomor 38. Kisah keselamatan bayi Musa dapat kita baca di dalam A. Kejadian, B. Keluaran dan Imamat, C. Keluaran, D. Bilangan dan Ulangan. Jawaban yang tepatnya Bapak Ibu, ini gampang ya, C. Keluaran, dalam kitab Keluaran. Nomor 39. Allah sangat peduli bagi semua bangsa ciptaannya dan tidak pernah memandang kaya dan miskin. Kepedulian ini disebut universal, yang artinya A. Hanya kepada bangsa Israel, B. Kepada bangsa sekitar, C. Semua bangsa di dunia, D. Bangsa yang taat kepada Tuhan. Arti universal itu adalah semua bangsa di dunia. Jawabannya bagian C. 40. Firaun hendak mengurangi jumlah penduduk Ibrani dengan cara gampang nih Bapak Ibu ya. A. Menambah bidan desa, B. Melarang perkawinan, C. Membunuh bayi laki-laki, D. Membuat larangan kehamilan perempuan Israel. Tentu jawabannya adalah bagian C, membunuh bayi laki-laki. Lanjut. Oke, shalom, terima kasih untuk like dan subscribe. Semoga Bapak Ibu pelamar PPPK CPNS Pak, saya doain sukses dan semoga video ini bisa bermanfaat selamanya kepada seluruh pemirsa, dan paling penting teruntuk untuk Bapak Ibu guru pendidikan agama Kristen dan pakar-pakar Kristen yang lainnya. Dan tolong dukung channel ini agar saya terus termotivasi untuk mengembangkan dan menjadi semangat lagi untuk berkontribusi di dalam memasukkan materi-materi seputar pendidikan agama Kristen dalam dunia IT atau YouTube ini.